Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liansyah dengan NIM 200222093. Baik, saya akan mempresentasikan perencanaan dan evaluasi pembangunan atau lembaga perencanaan pembangunan. Baik, yang pertama pengertian perencanaan. Perencanaan pembangunan dapat diberikan sebagai salah satu proses perumusan alternatif atau keputusan-keputusan didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas masyarakat, baik bersifat fisik atau material maupun non-fisik atau material dan spiritual, dalam rangka mencapai tujuan yang baik. Pengertian pembangunan. Kata pembangunan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu proses atau cara tumbuh, bertambah dan berkembang. Pertambahan, bertambah dan menjadi banyak, perihal pembangunan. Proses membangun, mencapai kemajuan, berkembang dan sebagainya. Atau membuka segala sumber daya yang tersedia agar bertambah menjadi banyak. Namun dapat diambil pembangunan dari berarti perubahan. Yang kedua, Bapeda sebagai lembaga perencanaan pembangunan. Kedudukan. Yang pertama, Bapeda merupakan unsur perencanaan pembangunan pemerintahan daerah. Yang kedua, Bapeda dipimpin oleh seorang kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretariat daerah. Yang ketiga, dalam melaksanakan tugasnya kepala badan dibantu oleh seorang wakil dan badan. Tugas pokok. Bapeda mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintah, bidang perencanaan dan penunjang urusan pemerintahan, bidang penelitian dan pengembangan. Fungsi: penyusunan rencana strategi, rencana kerja dan anggaran badan. Pelaksanaan dokumen melaksanakan badan, perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur badan. Pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur badan. Penyusunan perumusan kebijakan, pedoman dan standar teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah. Yang terakhir, penyusunan RW, RPJPD, RPJMD dan RKPD. Adapun tujuan perencanaan pembangunan. Yang pertama, perencanaan teknorat. Tujuannya untuk membangun perencanaan strategi dan perencanaan kontingensi, menetapkan ketentuan-ketentuan standar prosedur untuk melaksanakan serta evaluasi pelaporan dan langkah teknis untuk menopang organisasi. Yang kedua, perencanaan partisipatif. Tujuannya agar masyarakat diharapkan mampu mengetahui permasalahan sendiri lingkungan, menilai potensi SDM dan SDA yang tersedia, dan merumuskan solusi yang paling menguntungkan. Yang ketiga, perencanaan top-down. Tujuannya adalah untuk menyeragamkan corak, karena perencanaan top-down menurut yang dalam kegiatan perencanaan kota daerah dilakukan dengan mengacu pada corak yang seragam yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan mengikuti juklat dan juknis, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk juknis. Adapun tahap-tahap dalam perencanaan pembangunan. Tahapan perencanaan pembangunan nasional sebagai disebutkan dalam ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, meliputi yang pertama penyusunan rencana, yang kedua penetapan rencana, yang ketiga pengadilan pelaksanaan rencana, yang keempat evaluasi pelaksanaan rencana. Adapun dasar hukum perencanaan pembangunan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terutama pasal 17 sampai 20. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terutama pasal 21 sampai 27. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, terutama pasal 150 sampai 154 dan 179 sampai 199. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia.
Yang kelima, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama pasal 66 sampai 86. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.